melayani. Ya, puji nama Tuhan. Saya tidak berkomentar panjang lebar, tetapi di siang hari ini saya akan datang dengan firman Tuhan. Ya, haleluya. Sebelum saya menyampaikan, terbatas akan menyampaikan kepada mereka, tetapi Tuhan engkau mengurapi hambamu, penuhi hambamu dengan otoritasmu Bapa. Lengkapi kami semua di siang hari ini. Tanamkan roh ketaatan bagi kami. Biarlah firman ini jangan kembali dengan begitu saja, tetapi firman jatuh menjadi berkat bagi banyak orang di tempat ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Ini doa ucapan syukur di siang hari ini. Amin. Haleluya. Firman Tuhan saya, napas yang Tuhan berikan kepada saudara dengan saya itu cuma-cuma. Ya, saya kenapa terus tekankan ini di mana saya melayani, bahwa Allah masih memberikan napas hidup kepada saudara dengan saya. Tak mampu saudara dengan saya mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada saudara dengan saya. Haleluya. Hari ini saudara bisa kuat itu bukan kuat dan gagah saudara, tetapi semua itu semata-mata berasal daripada Tuhan. Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, atau Alkitab mengatakan, bawalah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup kepada Yesus. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau saudara mau bikin sembahan, jangan suruh tetangga sebelah wadah, jangan. Nanti termamu yang masuk surga, saudara tidak masuk surga. Haleluya. Ini firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Saya belum menyampaikan firman Tuhan, tapi tolong pemanasan dulu, supaya mulut ini bisa ringan untuk menyampaikan kepada saudara. Haleluya. Hari cuaca begitu ya mendung, kita bisa percaya firman Tuhan jatuh di tempat ini. Allah berfirman maka semua jadi. Kalau hari ini kita lihat cuaca mendung, mungkin saudara sangat khawatir, aduh cuaca ini bagaimana, kita belum dapat membeli atau yang lain sebagainya. Tetapi saudara percaya firman Tuhan jadi jaminan bagi saudara dengan saya. Kalau hari ini cuaca sementara mendung, di dalam nama Yesus Tuhan pindahkan cuaca ini. Saudara percaya maka cuaca ini akan cerah bagi saudara dengan saya hari ini. Haleluya. Sebab segala sesuatu di dalam dunia ini punya Tuhan, bukan punya siapa-siapa, bukan tete moyang nenek moyangmu yang punya, tetapi dunia ini punya Yesus sendiri. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau hari ini saya diberkati, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan akan merubah saudara dengan saya. Kalau saya juga dulu pernah hidup dalam kekecewaan dan lain sebagainya, tetapi di tempat ini saya bukan menceritakan kegagalan saya, kehebatan saya, tetapi di tempat ini saya menceritakan bagaimana kehebatan Yesus kepada saudara dengan saya. Amin. Haleluya. Yesus begitu hebat bagi saudara dengan saya. Dia telah menggantungkan dirinya di atas kayu salib bagi dosa saudara dengan saya. Saudara ini diberkati oleh Tuhan. Bicara suci saudara. Di dunia ini tidak ada yang suci, termasuk saya sendiri yang berbicara tidak suci. Hanya Yesus anak Allah yang suci. Haleluya. Haleluya. Saya percaya, ini saya sering ulang di setiap pelayanan saya. Paling hari Minggu ada yang ibadah, ada yang tidak ibadah. Tetapi hari Minggu ada yang ibadah, berarti dia dengar firman Tuhan. Hari Rabu ini dia tetap dia dengar firman Tuhan, atau hari Selasa hari ini. Minta maaf saya tidak hitung hari baik-baik ini. Ya, haleluya. Hari ini saya berbicara tentang dalam perlindungan Tuhan. Saudara dengan saya masih dilindungi oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara dengan saya sangat diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya akan berbicara dalam Mazmur 34. Haleluya. Di sini bunyi perikop dalam perlindungan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ayat ini begitu panjang bagi saudara dengan saya. Ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Haleluya. Puji-pujian tetap di dalam mulut saudara dengan saya. Di mana kita duduk, kita sebagai anak Tuhan, bukan saja kita mengangkat puji-pujian dari dunia ini, tetapi kita mengangkat puji-pujian dari surga, yaitu nyanyian rohani yang saudara harus ada dalam mulut saudara. Kebanyakan juga lagu-lagu cinta juga masih di dalam kampung mulut saudara. Hei, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apalagi lagu-lagu bicara-bicara yang sekarang terdengar ini, lagu yang tidak ada makna sama sekali, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sebab firman Tuhan telah mengatakan kepada kita, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya di dalam mulut saudara dengan saya. Kita harus memuji Tuhan di dalam mulut, pada mulut kita, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jangan karena kita sibuk, dan bukan saja berbicara tentang puji-pujian kita, tetapi juga dengan perkataan kita. Kalau dengan perkataan kita dibenarkan, dengan perkataan kita disenang. Kalau tetangga kita kalau bicara salah kepada saudara, jelas saudara marah. Sebab kita ini manusia.
yang hidup dalam kelemahan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya percaya firman Tuhan datang di siang hari ini bagi saudara dengan saya, bahwa ayat 3, karena Tuhan jiwaku bermega, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersukacita. Hari ini saudara dengan saya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka saudara akan diangkat oleh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu tinggi hati. Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang tinggi hati dan sombong, bahwa roh kesombongan mendatangkan kehancuran bagi saudara dengan saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau saudara dengan saya di siang hari diberkati oleh Tuhan, pasti orang lain akan diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan puji jiwaku bermega, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Kalau Tuhan dengar firman Tuhan, maka sukacitalah hidup saudara dengan saya. Amin. Saudara lihat ke atas bagaimana cuaca sementara terjadi. Saudara jangan kaget kalau cuaca untuk sementara ini. Tuhan akan memberikan cahaya bagi saudara dengan saya. Amin. Haleluya. Tadi saya sudah katakan bahwa paling ada hati, wah ini belum ada pembeli baru, kenapa cuaca begitu mendung bagi saya. Saudara yang diberkati, Allah berfirman semua terjadi saudara. Allah bekerja selama 6 hari, dia bekerja, dia kuduskan hari Sabat. Hari Sabat juga pun berhenti untuk hari Minggu dia beribadah kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita lihat lagi di ayat yang keempat. Muliakanlah Tuhan muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kita kalau cari Tuhan, masalahmu, persoalanmu, sakitmu, penyakitmu yang begitu dahsyat datang kepada saudara. Kalau saudara datang kepada Yesus, saudara berdoa, perintahkan itu penyakit di dalam nama Yesus, sebab Yesus lebih berkuasa atas penyakit saudara. Yesus lebih berkuasa atas masalah saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jangan kita sombong dan kita congkak di hadapan Tuhan, maka hidup saudara akan hancur di hadapan Tuhan. Tetapi kalau hidup merendahkan diri di kaki Tuhan, percaya Tuhan akan mengangkat saudara. Tuhan mengangkat saudara bukan telinga dan ekor, tetapi Tuhan mengangkat saudara dalam segala hal yang saudara lakukan. Amin. Saudara sangat diberkati oleh Tuhan. Saya datang kemari, saya pegang tangan sama satu saudara-saudara sebelah sana. Haleluya. Saya mau kasih tahu firman Tuhan datang kepada orang-orang di pasar. Pada saat itu Yesus duduk dengan pengemis, pelacur dan pencuri. Orang Farisi berkata kepada Yesus, mengapa engkau mencuri? Yesus cuma bilang, aku bukan datang kepada orang sehat, saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi aku datang kepada orang-orang berdosa. Saudara dengan saya orang berdosa. Haleluya. Tuhan bukan datang kepada orang-orang benar, tetapi Tuhan datang kepada saudara dengan saya di pagi hari ini. Haleluya. Saudara, jangan menghakimi supaya saudara dihakimi. Kadang-kadang kau sebagai anak Tuhan, kau lihat macam itu, dong apa terlalu jadi. Saudara jangan. Kadang-kadang kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita lihat diri kita sudah mulai jelekkan orang lain. Saudara jangan mengukur orang lain punya hidup saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi di bagaimana engkau bawa mereka di dalam doa, supaya mereka juga bisa bertobat dan berbalik kepada Tuhan untuk memberitakan firman bagi banyak orang. Saya mau kasih tahu, saya juga seperti sampah masyarakat yang pernah dilihat oleh masyarakat, dan saya pernah hidup di dalam narkoba dan lain sebagainya. Saya juga pernah pemadat lem iPhone dan lain sebagainya, pemadat minuman dan lain sebagainya, dan pencuri dan pembunuhan. Tapi saya percaya Tuhan akan pulihkan hidup saudara dengan saya hari ini. Amin. Di sini bukan Tuhan cerita tentang kegagahan, bukan. Di sini bukan Tuhan cerita tentang masalah, bukan. Tetapi di situ menceritakan bagaimana kehebatan Tuhan bagi saudara dengan saya hari ini. Amin. Firman keras bagi saudara dengan saya. Saudara, kalau saudara sudah diberkati, saudara jangan merendahkan orang lain. Saudara, apa yang kau ukurkan kepada orang itu akan diukurkan kepada saudara juga yang diberkati. Haleluya. Haleluya. Saya bilang sama sahabat teman-teman hamba Tuhan di teologi, dan saya bilang, saya mau kasih tahu kamu baik-baik. Kami bicara firman Tuhan, kami bicara pasar saja, supaya orang lain diberkati. Karena di tengah-tengah umatmu ada yang punya pendidikan tinggi, ada yang sangat sama sekali tidak sekolah. Saya mau kasih tahu, kalau kau bicara dan kau punya teologi saudara, orang lain tidak akan mengerti. Orang Papua kalau bicara pakai logat Papua dia mengerti. Amin. Kalau kau bicara tinggi-tinggi, saya mau kasih tahu, masih ada orang yang tinggal di kampung-kampung yang tidak sekolah. Haleluya.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya bukan menjelekkan nama Tuhan saya yang lain, tapi saya mau kasih tahu, hari firman Tuhan datang untuk saya mau sampaikan. Haleluya. Kita lihat di dalam ayat 5 tadi. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab masalahmu. Kalau kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan menjawab masalahmu, persoalanmu yang begitu besar. Saudara yang diberkati, Tuhan pakai saudara dengan saya. Saya pernah juga dianggap seperti itu, dilihat dari mata sebelah. Sebab kita adalah sampah masyarakat. Pernah saat itu saya masih hidup dalam kekacauan, tetapi saya mau kasih tahu, di dalam Yeremia sangat jelas bagi saudara dengan saya. Di dalam rahim ibumu aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kalau saudara dengan saya mau ditetapkan oleh Yesus, percaya saudara akan dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Firman sangat jelas bagi saudara dengan saya hari ini. Haleluya. Kita lihat di ayat 6. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan mukanya segar sekali di hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara dengan saya tidak bisa dipermalukan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara dengan saya tidak bisa dipermalukan oleh Tuhan. Kalau kita sebagai pengikut Kristus yang benar-benar hidup dalam Tuhan, saudara percaya Yesus tidak akan pernah memalukan saudara dengan saya. Hari ini firman demaraton semua siang hari ini. Haleluya. Kalau firman marah kita, berarti kita bertobat. Jangan kita kembali lagi kepada manusia lama, saudara. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan sangat jelas bagi saudara dengan saya hari ini. Kalau kita lihat ya saudara yang diberkati oleh Tuhan, 1 Korintus 7 ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba dunia ini, saudara. Kita jangan menjadi hamba dunia ini, saudara. Kalau kita menjadi hamba dunia, saudara tidak layak bagi kerajaan sorga. Tetapi kalau saudara menjadi hamba Tuhan yang setia, mari carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka saudara akan segala sesuatu berkat-berkat Tuhan akan melimpah kepada saudara. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara dengan saya dibeli oleh darah Yesus sendiri, bukan dengan uang, maaf saudara, bukan emas atau perak, bukan, tetapi darah Yesus yang begitu mahal. Antara langit dan bumi Yesus tergantung di tengah-tengah, darahnya tercurah bagi saudara dengan saya, menghapus dosa dunia ini. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup sendiri, yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam saudara dengan saya. Saudara yang hidup ini bukan hidup lagi sendiri, tetapi Kristus telah menghidupi saudara. Haleluya. Hidup di dalam aku dan hidupku yang ku hidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk saudara dengan saya. Amin. Yang saya tadi sudah katakan dari awal, ya, jangan kita pandang sebelah orang, ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau dia masih hidup dengan dia punya kekurangan, saudara jangan ukur dia, tetapi biarlah Yesus yang akan mengukurnya. Haleluya. Saya pernah melayani anak-anak lem Aibon di Sangin, di kompleks Sangin. Saya memberikan firman kepada mereka, tangan mereka di dalam baju. Saudara yang diberkati, tangan di dalam baju, tetapi firman jatuh kepada mereka. Mereka berpakaian sembarang saja pada saat saya melayani. Tetapi hari kedua saya melayani mereka mulai berubah dalam berpakaian, saudara. Sebenarnya anak-anak itu, kalau kita perhatikan mereka dan beri firman terus kepada mereka akan berubah. Jangan jadi hamba Tuhan yang pemalas, saudara. Tuhan tidak mau pakai hamba Tuhan yang pemalas. Haleluya. Jangan cuma menjadi hamba uang saja, saudara, diberkati oleh Tuhan. Saya sering berbicara nih, kalau kita punya jabatan tinggi, tidak mungkin kita pilih di pasar begini. Rasa gengsi, wah saya ini pejabat besar, saya punya jabatan STIH, teologi dan lain sebagainya. Saya bukan berbicara orangnya, tetapi saya mau kasih tahu supaya bagaimana kita sadar masih banyak saudara-saudara kita yang masih jauh daripada Tuhan, yang masih hidup terlepas dari Tuhan. Mari, Yesus bukan cari yang ada, tetapi Yesus cari yang hilang. Siapa yang hilang? Saudara dengan saya yang hilang, yang dicari oleh Tuhan. Amin. Itu saja. Kenapa saudara harus keraskan hati? Haleluya. Siapa yang hilang? Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sakeus ingin melihat wajah Yesus, saudara. Sampai naik ke atas pohon yang begitu tinggi untuk melihat Yesus. Itu maksudnya begini, saudara. Dia memanjatkan doa terus kepada Tuhan. Apa yang terjadi pada Sakeus?
Allah atau Yesus datang menumpang di rumahnya siapa? Dia bukan datang menumpang di orang benar, tetapi dia datang menumpang di orang berdosa, saudara. Yesus mengatakan kepada Zakheus bahwa engkau adalah keturunan Abraham, saudara. Haleluya. Yesus sangat mengasihi saudara. Yesus sangat mengasihi saudara. Yesus sangat sayang saudara. Kalau Yesus tidak sayang saudara dengan saya, maka hidup ini tidak tahu seperti apa. Tetapi saya percaya firman Tuhan begitu hebat di siang hari ini. Haleluya. Saya berbicara dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang kepada saudara dengan saya. Amin. Ya, haleluya. 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 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kalau saudara dengan saya kita ada dalam Kristus, maka kita adalah ciptaan baru. Berarti yang lama sudah tidak ada dalam kehidupan saudara dengan saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu daripada saudara dan saya. Sesungguhnya yang baru sudah datang kepada saudara dengan saya hari ini. Saudara dengan saya, kita mengalami pertobatan, maka itu yang baru datang kepada kita. Hidup manusia lama sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita, tetapi kita selalu hidup bersyukur sebab Tuhan telah memberikan karunia kepada kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Saya lanjut ke bawah ayat 7. Orang yang tertindas, ia berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari kesesakan. Amin. Firman sangat jelas bahwa dia 7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Haleluya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berseru, Tuhan akan menjawab doa kita. Amin. Kalau kita berseru baru Tuhan tidak jawab doa kita, saudara koreksi saudara pun diri. Kenapa sampai Tuhan tidak jawab doa kita? Amin. Haleluya, haleluya. Saya mau kasih tahu di dalam Yesaya. Yesaya sangat jelas bagi saudara dengan saya. Kalau kita lihat, kita buka firman saja supaya kita mengerti apa maksud daripada Yesaya. Yesaya pasal 59, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Yesaya mengatakan kepada kita, berbicara tentang dosa. Sesungguhnya di sini mereka mengatakan dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan dan mendengarnya kurang tajam untuk mendengar. Haleluya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan menyembunyikan dirinya terhadap saudara, sehingga ia tidak mendengarkan ia segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidah menyebut kecurangan. Amin. Dosa adalah penghambat saudara. Dosa menghambat umur panjang saudara. Dosa menghambat rezeki saudara yang diberkati oleh Tuhan. Keluar masuk saudara tidak akan diberkati kalau tidak dengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Tetapi kalau saudara dengar dan saudara melakukan, maka keluar masuk saudara akan diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah meja makan saudara, diberkatilah bakul saudara, diberkatilah adonan saudara, tempat di mana saudara bekerja akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kenapa saya bilang bisa diberkati oleh Tuhan? Kalau kita anak-anak Tuhan, di mana kita di tempat, di mana kita ditugaskan, jelas kita berdoa mendahulukan Tuhan. Saudara jangan nomor duakan Tuhan, saudara. Kalau saudara nomor duakan Tuhan, saudara jangan anggap diri saudara lebih hebat daripada Tuhan. Saudara hanya cuma hembusan napas. Saudara hanya diciptakan sementara untuk menguasai dunia saja. Allah menciptakan dunia, tetapi iblis yang menguasai dunia. Amin. Haleluya. Iblis yang menguasai dunia. Tetapi manusia bukan saja mau turut-turut kepada iblis, tetapi kita harus berbalik kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dengan saya. Akhirnya saudara masih bisa diberkati, dan Allah masih memberikan napas hidup untuk saudara sampai saat ini. Saya percaya firman Tuhan di siang hari ini datang kepada saudara. Haleluya. 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Oh, luar biasa. Kau berkebun saudara, kau bertani dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu kalau anak-anak Tuhan dikelilingi oleh malaikat Tuhan. Amin. Bukan saja di kebun, tetapi di kantormu pun demikian. Kamu buat ini, Roh Kudus akan tegur kau. Jangan seperti itu. Ada suara hatimu menegur kamu, jangan. Karena malaikat sedang mengelilingi saudara dengan saya. Kalau orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan terus dijaga oleh Tuhan. Umur panjang diberikan oleh Tuhan, kesehatan dan lain sebagainya. Haleluya.
Sebab batas umur manusia hanya 80, 70, 80 tahun. Itu firman Tuhan. Ya. Syukur-syukur kalau hidup sampai 100 lebih, berarti itu adalah kemurahan Tuhan. Tuhan telah memberikan bonus lebih daripada Alkitab yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan. Haleluya. Firman sangat jelas bagi saudara dengan saya. Haleluya. Tolong lihat ayat 9. Kecapkanlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang melindungi padanya. Aduh, haleluya. Tuhan dilindungi oleh Tuhan, maka terus Tuhan masih jaga kita. Artinya sampai saat ini Tuhan masih jaga saudara dengan saya. Haleluya. Saudara masih hidup, masih bisa mengembuskan napas. Saudara masih ada dan terus masih ada. Itu karena Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya kemarin melayani di Mama sebelah sana di Pangkalan Hilux. Dia bilang, anak kau datang melayani lagi di sini. Ini saya sudah bilang, kalau kita berbahasa Indonesia yang terlalu begitu tinggi-tinggi, maaf saja saudara. Tompo orang-orang lain belum mengerti. Atau pakai tompo logat Papua ini hari tom bicara, saudara. Saudara dengan saya akan mengerti baik-baik. Haleluya. Mama-mama dan orang-orang saya diberkati oleh firman Tuhan. Kemarin saya baru melayani di Pasar Ikan. Saya 2 kali melayani di Pasar Ikan. Teman-teman orang minta maaf, dia duduk macam yang tadi itu. Dulu saya terjun bilang, aduh, ini familia datang lagi. Ya bukan saya yang ngusir kamu, nanti firman Allah yang ngusir kamu. Amin. Haleluya. Firman begitu luar biasa kemarin itu. Saya berbicara tentang bagaimana persahabatan dengan dunia. Di Pasar Ikan saya berbicara tentang persahabatan dengan dunia. Barang siapa bersahabat dengan dunia, dia adalah musuh Allah. Saya pernah sampaikan itu di pasar Wosis ini. Musuh Allah. Musuh Allah itu apa? Macam tadi saudara yang duduk di sebelah tadi. Itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan badannya dihangatkan oleh anggur. Saudara yang diberkati. Celaka itu berbicara luas saudara. Tiba-tiba saudara minum, saudara bawa motor atau mobil dan lain sebagainya, tabrak. Jelas saudara mati, tidak hidup saudara. Saudara, pemabuk tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Tolong terbuka saja saudara. Karena saya juga pernah jadi peminum, saudara. Saya baca ayat firman ini, saya bilang, oh luar biasa Tuhan, terima kasih atas teguran. Kalau saya melakukan hal-hal ini, maka surga tidak akan jadi bagian bagi saudara dengan saya. Saya ulang ini sekali lagi. Saudara, kalau mungkin saudara punya kerabat atau famili yang meninggal, jangan kalau mati masih hidup dalam dosa, jangan suka bilang, semoga dia disambut oleh Yerusalem baru. Saudara, saudara jangan suka ambil keputusan di Yerusalem baru. Saudara bukan Tuhan, saudara manusia, saya manusia. Ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hamba Tuhan pun hampir-hampir tidak diselamatkan, apalagi dengan orang fasik dan orang berdosa. Amin. Haleluya. Jadi itu perkataan penyesatan. Semoga dia disambut oleh Yerusalem baru. Siapa bilang? Apakah kau hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah kau hidup setiap hari beribadah kepada Tuhan dan tunduk di bawah kaki Yesus? Kan tidak mungkin, saudara. Saudara kalau dulu di bawah kaki Yesus dan bertobat dan minta ampun kepada Tuhan, maka surga itu akan jadi bagian bagi saudara. Jadi saudara, ini saya bukan kritik saudara. Jangan suka kasih like di Facebook pada saat kalau kau kerabat meninggal atau saudara familia meninggal. Semoga kau disambut oleh Yerusalem baru. Siapa yang bilang saudara? Itu HP-mu, perasaanmu yang mengatakan seperti begitu. Itu perkataannya menyesatkan orang, saudara. Saudara bukan Tuhan, saya bukan Tuhan. Tetapi saya memperbaiki saudara siang hari ini. Firman Tuhan memperbaiki saudara siang hari ini supaya saudara berbalik dan sesungguhnya. Jangan suka pakai kata-kata seperti itu, karena itu perkataan dari hati saudara, bukan dari mulut saudara. Saudara bukan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan Yohanes sangat lengkap kepada kita. Yohanes 14. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal saudara, tapi bukan untuk bagi orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Enak sekali sekarang hamba Tuhan sedang pakai firman ini untuk berbicara kepada umat. Enak sekali. Saya mau kasih tahu, Yesus sudah berharga begitu mahal bagi saudara dengan saya. Berarti kita cari sekarang keselamatan itu. Bukannya duduk saya sampai kematian datang masuk surga. Siapa bilang saudara? Firman jelas sekali saudara untuk saya dengan saudara. Hampir-hampir orang benar tidak diselamatkan. Saudara dengan saya, mari kita berbalik. Saya percaya sekali bahwa Pasar Wosis akan diberkati oleh Tuhan. Saya sudah sampaikan minggu lalu bahwa Pasar Wosis ini hari Minggu jangan pakai untuk beribadah khusus orang Kristen. Kalau kau tidak taat kepada Tuhan, saudara, pasar ini akan terbakar. Amin. Saya mau kasih tahu bagi kita orang Kristen, bagi Tuhan kecil sekali saudara. Saudara harus berbalik. Allah berfirman jadi. Hari Tuhan bilang habis-habis.
Besok dia katakan pemerintah bangun lagi. Tapi kalau manusia tidak mau bertobat, nanti dia bakar lagi, saudara. Amin. Haleluya. Kuduskan hari Sabat. Yesus bilang, hambamu pun jangan bekerja. Kau jangan kasih makan kau pun ternak, itu jangan juga, saudara. Ini perintah di 2000 tahun lalu. Kok bisa ada sampai sekarang ini? Karena ini bukan perintah manusia, saudara. Ini perintah Yesus, perintah Allah Bapa di surga kepada umatnya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tong harus kuduskan tong hari Sabat ini. Saya tuh senang kalau bersaksi, saya bilang, Tuhan terima kasih karena kau memberikan napas hidup ini untuk saya cuma-cuma. Dan saya mau kasih tahu firman Allah ini, saya pernah pencuri hamba Tuhan satu buah Alkitab dengan uang di dalam uang berpuluhan. Begitu banyak saya pakai uang untuk beli minuman sampai terakhir saya bilang, Ibu, ada Alkitab ini tukar dengan minuman, saudara. Padahal itu firman Tuhan yang harus dibawa baik-baik, jangan tukar dengan minuman keras. Tetapi Tuhan berbicara bahwa kau sudah jual sapu firman Tuhan. Hari ini kau berbicara tentang sapu firman Tuhan. Hari ini kau berbicara sampai Maranatha datang kembali kepada saudara. Maranatha itu berbicara tentang kematian datang kepada saudara. Haleluya. Saudara sudah siap? Apakah saudara sudah siap? Jangan saudara duduk santai, saudara. Saudara, saya kemarin sudah kasih tahu pada saudara. Saudara cuma bisa tahu saudara tanggal lahir, bulan lahir, jam lahir, tetapi saudara tidak tahu saudara tanggal kematian, saudara. Apakah sudah ada yang tahu? Coba saya minta jawaban. Kalau tidak ada, saudara cari mulai saat ini sampai di mana Yesus datang menyebut saudara, surga akan jadi bagian bagi saudara. Amin. Haleluya. 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 Firman Tuhan hari ini maraton semua supaya kamu berbalik kepada Tuhan. Haleluya. Ya, kita lanjut ke bawah ayat 9, ayat 10, maaf, ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan, saudara tidak akan bisa mengalami kekurangan, saudara. Kalau saudara jauh daripada Tuhan, jangan sampai saudara punya saudara sakit, anak sakit. Itu kekurangan daripada saudara. Kekurangan berbicara begini, kalau saudara punya anak sakit, tidak mungkin saudara lari ke Tuhan. Cari tetekan nenek yang suka-suka cabut-cabut ilmu dong badan. Padahal itu bukan apa, bukan penyakit ilmu yang ada, tapi itu penyakit rumah sakit. Karena kesalahan saudara, maka anak saudara akan sakit. Haleluya. Saudara akan lihat, kalau pakai dukun-dukun, maaf saja. Dia kalau cabut di kaki sebelah, dia kasih pindah ke kaki sebelah. Kalau dia minta satu kali kutik itu 200.000, saudara. Saudara kasih pindah di sebelah sini, dia kasih pindah sebelah sini lagi. Kalau 10 berarti saudara bayangkan itu berapa? 5 saya sudah 1 juta. Kalau 10 sudah 2 juta. Saudara, banyak orang sakit berobat sampai di luar. Saudara, kenapa saudara harus berobat sampai di luar? Yesus kita lebih besar daripada penyakit saudara. Berdoa kepada Tuhan. Apapun penyakit yang saudara alami, berdoa kepada Tuhan. Yesus segalanya adalah penyembuh. Kalau kita lihat 2000 tahun yang lalu, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan. Itu karena siapa? Yesus kita hidup. Amin. Haleluya. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Saya minta maaf, memang firman dia begini untuk saudara dengan saya. Jangan kita manja-manja dosa, saudara. Kalau kita manja-manja dosa, manusia tidak akan pernah ada perubahan hidup di dalam rohani. Banyak orang cuma tahu beribadah, rutinitas ke gereja, tetapi hidupnya di luar bukan seperti anak-anak Tuhan lagi, tetapi seperti anak-anak dunia. Amin. Ini benar. Kalau kita orang Kristen, orang Pentakosta, GKI dan sebagainya, apalagi orang Pentakosta. Ya, saya juga orang Pentakosta, artinya manusia tapi berjemaat di Pentakosta. Kalau sukacita kita melompat untuk Tuhan, cukup saja melompat di dalam gereja, jangan tapi melompat di rumah acara lagi, saudara. Haleluya. Jangan suka-suka TikTok depan itu, apa lagi? Saya sering bawa ini di tempat-tempat pelayanan saya, pegang HP terus, pakai singlet baru goyang di depan HP, saudara. Jangan. Itu saudara-saudara sedang bergoyang di dalam api neraka. Amin. Yang tersinggung, terima kasih. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati yang tersinggung, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara lewat. Ya, sangat jelas bagi saudara dengan saya. Haleluya. Kita lanjut. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara dengan saya tidak akan mengalami kekurangan di dalam Yesus. Haleluya.
Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu. Di sini berbicara tentang singa ini orang-orang jahat, ya. Tetapi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan akan terus diberkati. Sebab kita adalah umat Tuhan, umat yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ayat 12. Marilah anak-anak, dengarlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepada saudara. Aduh, firman ini begini jadi. Kau dengar saja. Simpan ini baik-baik. Kau takut akan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Kita lanjut. Ya, kita lanjut berbicara tentang lidah. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Amin. Dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tuhan jaga tong bibir ini baik-baik. Bibir ini tong pakai untuk memuji Tuhan, bukan pakai untuk memfitnah satu sama yang lain. Bibir itu bukan pakai untuk pakai maki-maki tetangga, bukan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mulut bibir kita pakai untuk memuji nama Tuhan yang memberikan napas hidup kepada saudara dengan saya. Haleluya. Haleluya. Ayat 15. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah kedamaian dan berusahalah mendapatnya. Haleluya. Firman begitu luas bagi saudara dengan saya di siang hari ini. Haleluya. Haleluya. Tolong berdoa sampai di mana Tuhan datang kepada saudara. Saudara pun akan diberkati oleh Tuhan. Saya pun akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya kira firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya rasa sekali bahwa saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Mungkin yang saudara belum mengerti, hari ini saudara sudah mengerti maksud-maksud daripada Tuhan. Kalau saudara belum mengerti, tanya lagi supaya Tuhan sampaikan kepada saudara. Haleluya. Nutup kebenaran firman Tuhan, mari Tuhan berdoa untuk Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Engkau begitu dahsyat dan begitu baik dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Hamba sudah menyampaikan suaramu. Hamba pribadi adalah manusia berdosa. Tetapi karena firman-Mu, hamba-Mu ada di sini. Engkau telah mengubah lidah hamba-Mu, fasik, Engkau mengubah menjadi lidah kebenaran di siang hari. Hamba percaya kalau hamba-Mu diberkati, mereka juga pun akan diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa bagi firman Tuhan ini sekali lagi Bapa. Engkau mengurapi tempat ini Bapa. Biarlah tempat ini menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa bagi mama-mama yang ada di pasar Wosi ini Tuhan. Engkau memberkati mereka yang mungkin dari pedalaman-pedalaman datang berjualan di tempat ini. Haleluya. Tuhan memberkati mereka. Apapun usaha mereka yang mereka jualan, Tuhan Engkau lihat, Roh Kudus datangkan pembeli bagi mereka ya Bapa. Apapun pekerjaan mereka Tuhan berkati. Yang berkebun Tuhan berkati. Yang berkendaraan ojek yang lain sebagainya di tempat ini, kalau ada di dalam nama Yesus Tuhan memberkati mereka. Yang sakit di siang hari ini, dalam nama Yesus bilur-bilur-Mu Engkau membasahi di mana yang sakit. Biar mujizat terjadi dalam hidup mereka. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan.